Rasio jumlah penduduk dengan dokter di Indonesia menjadi salah satu yang terendah di ASEAN. Data Kementerian Kesehatan menyebut, rasio dokter di tanah air hanya 0,4 per 1000 penduduk. Kalah jauh dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, yakni 1,5 per 1000 penduduk, dan Brunei Darussalam yang mencapai 2,3 dokter per 1000 penduduknya. Indonesia kekurangan 130.000 dokter untuk mencapai standar WHO, yakni minimal 1 per 1000 penduduk. Faktor inilah yang mendorong sejumlah kampus di Surabaya berlomba-lomba membuka studi kedokteran. Menurut Rektor ITS, Muhammad Ashari, tidak ada yang aneh dari dibukanya fakultas kedokteran di kampus yang identik dengan teknik seperti ITS. Ia mengungkapkan, di luar negeri praktek ini lazim terjadi. Dunia kedokteran itu gandeng dengan dunia teknologi. Kita lihat sekarang periksa dokter, mau operasi, mau ada patah tulang, itu butuh rongsen untuk melihat yang di dalam. Butuh teknologi. Itu zaman sekarang. Ke depan semakin banyak lagi teknologi-teknologi yang gandeng dengan kedokteran. Nah, untuk itu ITS ingin ikut kontribusi. Ashari mencontohkan, Nanyang Technological University di Singapura juga memiliki fakultas kedokteran. Selain ITS, kampus lain yang ikut membuka fakultas kedokteran adalah Universitas Negeri Surabaya atau UNESA dan Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jatim. Menurut Diki Budiman, peneliti Global Health Security di Universitas Griffith Australia, problem Indonesia di bidang kesehatan memang cukup pelik. Bukan hanya ketimpangan rasio, pemerintah juga harus memastikan sebaran fakultas kedokteran di seluruh daerah dan bukan hanya di Pulau Jawa. Kebutuhan terhadap fakultas kedokteran ini selain karena tadi ada ketimpangan, juga perlu diperhatikan bahwa distribusinya ya. Distribusi bukan hanya masalah tenaga kesehatan ya dokternya, tapi juga distribusi fakultas kedokteran itu sendiri yang harus ada di berbagai region di Indonesia. Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan, nantinya lulusan dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran akan didistribusikan ke daerah-daerah minim layanan kesehatan. Fauzi mengungkapkan, kampusnya memiliki kerjasama lebih dari 100 pemerintah daerah yang masuk kategori 3T, yakni tertinggal, terpencil, dan terluar. Dan saya akan mempunyai kerjasama dengan baik itu bupati-bupati yang di sana nanti bisa untuk menyekolahkan SDM yang terbaik di sana untuk kita didik dan kita kembalikan lagi ke daerah tersebut. Harapannya seperti itu. Kampus-kampus ini harus memiliki dosen berstatus dokter spesialis, dokter non-klinis, berbagai laboratorium, sampai rumah sakit pendidikan untuk bisa membuka fakultas kedokteran. Untuk tahun ini, sementara yang diterima baru dari jalur mandiri, dengan biaya masuk berkisar antara 150 sampai 200 juta rupiah, dan uang kuliah tunggal atau UKT di kisaran 20-an juta rupiah. Tahun depan, penerimaan mahasiswa menggunakan 3 jalur, yakni prestasi, seleksi nasional, dan mandiri. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.